Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru di YouTube kesayangan kita. Nah, pagi hari ini anak-anak tahu nggak akan belajar apa? Betul, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul keajaiban perubahan wujud benda di sekitar. Nah, anak-anak kalau minggu lalu kan sudah pelajari perubahan wujud benda. Nah, kalau sekarang ini ada beberapa keajaiban yang terjadi ketika wujud benda itu berubah. Oke? Nah, kita lihat satu persatu. Oke. Sebelum kita ke situ, mari kita pelajari dulu teori-teori yang terhubung. Yang pertama, mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Nah, anak-anak pasti pernah melihat cerita bergambar. Kemudian pernah enggak mencoba untuk membuat cerita dari gambar-gambar seri itu? Pasti pernah ya. Nah, di sini dijelaskan lagi cara yang tepat untuk membuat cerita berdasarkan gambar seri tadi. Nah, yang pertama, informasi tentang perubahan wujud benda dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar. Benar. Yang kedua, anak-anak dapat memperhatikan gambar dengan seksama agar dapat pokok-pokok informasi tersebut. Setelah itu, baru bisa menyajikan kembali dengan cara menuliskan dalam bentuk catatan. Ingat ya, menceritakannya juga menggunakan kata-kata yang baku supaya si pembaca bisa paham dengan mudah maksud dari yang kita tulis itu gitu. Nah, selanjutnya menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak dapat menyusun informasi dalam bentuk peta pikiran. Tahu kan peta pikiran? Mind mapping dalam bahasa Inggris. Nah, peta pikiran ini merupakan bentuk informasi yang disusun dalam bentuk bagan. Minggu lalu apa 2 minggu yang lalu ya, anak-anak sudah pelajari bagan itu yang seperti apa. Itu yang dia kotak-kotak, terus ada arah panahnya yang menunjukkan penjelasan dari isi bagan tersebut gitu ya. Nah, biasanya peta pikiran ini juga disusun dengan kata-kata yang lebih singkat ya. Hanya kata-kata kunci dari setiap informasi yang ingin disampaikan. Nah, kemudian jangan lupa ketika membuat peta pikiran, anak-anak juga harus menggunakan kata-kata yang sesuai ejaan, gitu ya. Nah, kata-kata baru dari teks perubahan wujud benda. Oke, nah anak-anak sudah sering pasti ya diminta untuk mencari kata-kata baru dari sebuah teks. Nah, khusus hari ini ya kita pelajari dari teks perubahan wujud benda. Coba dibuka buku penanya, mungkin ada di buku pena untuk halaman yang awal sekali itu ada perubahan wujud benda ya dari cara pembuatan tahu. Nah, proses pembuatan tahu. Coba dilihat halaman 71 sampai 72. Silakan dibaca, kemudian dicermati juga apa kata-kata baru yang anak-anak peroleh dari teks tersebut. Kalau sudah ada, silakan dicatat dan dicari artinya. Nah, dari situ anak-anak sudah melakukan kegiatan mencari kata-kata baru. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat bersama. Di sini diinformasikan juga kalau informasi dalam sebuah teks itu dapat ditemukan dengan cara mengajukan pertanyaan. Ya, betul. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menemukan kata-kata baru dalam teks. Nah, seperti yang Bu Guru katakan barusan, dari teks pembuatan tahu tersebut, anak-anak bisa memperoleh kata-kata baru. Nah, selanjutnya, kata-kata tersebut dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selain Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anak juga bisa menggunakan kamus biasa. Itu juga lengkap kok. Nah, selanjutnya kita lihat ada apa ya? Menemukan kata baru dari syair lagu. Nah, anak-anak tahu syair lagu itu apa? Syair lagu itu sama dengan lirik lagu. Misal lagu Aku Anak Gembala. Kan syairnya aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Nah, itu juga disebut syair lagu. Nah, hari ini karena kita memiliki lagu di dalam buku itu halaman, sebentar Bu Guru cari. Oke, halaman 83 ada judulnya Hujan, ciptaan Ibu Usut. Tahu kan lagunya ini? Nah, coba lihat. Syair lagu yang bertema tentang perubahan wujud benda.
Di lagu ini kan perubahan wujud bendanya apa? Hujan. Dari apa dia? Dari gas berubah menjadi air. Betul. Nah, dalam syair tersebut ada arti yang terkandung, arti khusus. Kemudian kata-kata yang sulit tadi, kata-kata yang baru kalian temukan itu bisa kalian cari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus yang biasa juga bisa. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan. Nah, Bu Guru udah kasih tahu kan 2 minggu yang lalu anak-anak sudah mempelajari contoh dari bagan itu seperti apa. Nah, cara membuatnya coba dilihat. 1. Bacalah teks dengan cermat. Ya, yang kedua, carilah informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, anak-anak bisa menyusun informasi itu dengan berurut. Dan yang keempat, silakan dituliskan informasi tersebut dalam bagan sesuai urutan informasi yang ada. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Membuat kalimat dari peristiwa perubahan wujud benda. Nah, anak-anak dapat membuat kalimat dengan susunan yang benar. Kata-kata yang digunakan dituliskan dengan ejaan yang benar, seperti biasanya. Oke? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada contoh yang terpapar. Nah, contohnya, perubahan wujud benda membeku. Yang pertama, membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, yang kedua, perubahan wujud benda membeku ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan es krim. Nah, pasti pernah makan es krim kan? Es krim itu juga dia bentuk menggunakan proses membeku. Nah, yang ketiga, Lani membuat es krim bersama ibu. Jadi, ketiga kalimat ini menjelaskan peristiwa dari perubahan wujud benda membeku. Gitu ya. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, sekian dulu materi dari Bu Guru pagi hari ini. Semoga kalian paham dengan yang Bu Guru sampaikan. Kalau misalnya masih ada kebingungan, bisa langsung menghubungi ke WhatsApp Bu Guru seperti biasanya. Oke, salam sehat, salam DigiTM.